Masih tentang anekdot. Sama seperti teks lain, anekdot juga memiliki struktur teks yang menjadi pembeda dengan teks lain. Nah, struktur ini digunakan untuk mempermudah menyusun atau menulis teks anekdot. Teks anekdot terdiri atas 5 bagian yang membentuk sebuah alur cerita dengan alur dan tokoh tertentu. Struktur teks anekdot terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama, abstraksi. Lalu yang kedua adalah orientasi. Yang ketiga adalah krisis dan komplikasi. Keempat, reaksi, dan yang kelima adalah koda. Bagian abstraksi adalah bagian pendahuluan yang berisi latar belakang atau gambaran umum tentang isi teks anekdot itu sendiri. Lalu bagian kedua adalah orientasi. Bagian orientasi ini adalah awal kejadian cerita. Nah, di bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Bagian ketiga adalah krisis atau komplikasi. Nah, bagian ini berisi peristiwa atau masalah yang unik atau yang tidak biasa yang dialami oleh tokoh dalam anekdot. Nah, di bagian ini terdapat kekonyolan dan mengundang tawa. Bagian keempat adalah reaksi. Di bagian ini berisi tanggapan atau respons terhadap krisis yang terjadi. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Nah, masuk ke bagian 5. Bagian 5 adalah koda. Koda berisi penutup atau simpulan cerita dalam anekdot. Di dalamnya terdapat berupa persetujuan atau komentar. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Nah, di koda ini sifatnya opsional, bisa ada atau tidak ada. Coba kamu baca contoh anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV berikut ini. Analisis struktur dari teks anekdot ini. Coba lihat yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam ini adalah bagian abstraksi. Lalu yang berwarna biru adalah orientasi. Yang berwarna coklat adalah bagian dari krisis atau komplikasi. Lalu yang berwarna ungu adalah bagian reaksi. Dan yang terakhir adalah bagian dari koda. Nah, seperti juga teks lainnya, anekdot memiliki fitur kebahasaan yang khas, yaitu yang pertama adalah penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya,
seorang warga melapor kemalingan. Nah, peristiwa ini sudah terjadi kan, peristiwa masa lalu. Lalu suatu ketika ada seorang nenek yang terkena musibah. Bagian kedua adalah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya, akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Konjungsi yang menyatakan waktu di sini adalah akhirnya. Konjungsi lain yang menyatakan hubungan waktu adalah ketika, lalu, kemudian, saat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penggunaan kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau perbuatan. Contohnya, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Kata kerja aksi di sini adalah merekam. Lalu contoh kedua, saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Kata kerja aksi di kalimat ini adalah melihat. Bagian keempat adalah penggunaan kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang berisi ungkapan perasaan. Contoh, begitu saja diperhatikan si Ton. Contoh kedua, itu ilegal, Anda saya tangkap. Demikianlah pembahasan tentang anekdot. Selamat belajar.